Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Zaidan Abdillah Livianto. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, dari jurusan manajemen, kelas komunikasi bisnis M. Di sini saya akan menunjukkan sekilas dari perusahaan saya kepada Bapak investor, yaitu Bapak Arif Budiman, selaku dosen dari komunikasi bisnis M itu sendiri. Kita mulai di sini. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan saya yang namanya Kaunesia. Oke, perusahaan Kaunesia ini saya di bidang peternakan sapi, Pak ya. Di bidang peternakan sapi. Kenapa saya memilih untuk peternakan sapi, Pak? Jadi prospek dari peternakan sapi ini itu sangat menjanjikan, Pak. Menurut saya, karena dari susu dan dagingnya itu sendiri sangat dibutuhkan, entah untuk bahan masakan atau bahan minuman ya, Pak. Minuman susu itu seperti kayak dicimori, dibuat yogurt, itu juga bisa, Pak, dari susu sapi. Pasalnya kebutuhan daging sapi ini tidak mengenal ruang dan waktu, Pak, sehingga menghasilkan omset yang luar biasa, baik satuan ekor atau daging potongan, Pak. Nah, di sini kami akan melakukan upaya peternakan sapi ini bisa menghasilkan banyak keuntungan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan perencanaan saya yang bisa kami lakukan, Pak. Yang pertama ada jenis sapi potong, Pak. Jenis sapi potong ini udah kami pilih berdasarkan kualitas dan unggulan, Pak. Ada sapi Brahma, ada sapi Limousin, ada sapi Madura, dan ada sapi Angus, Pak. Nah, kenapa saya milih keempat dari sapi ini? Karena sapi ini tuh udah disebut dengan sapi dengan daging dengan kualitas terbaik, Pak. Dan juga sapi-sapi ini tuh sangat banyak di pasaran, sangat banyak dicari sama orang, entah itu dagingnya atau kulitnya dijadikan apa, tulangnya dibeli sama orang di pasar-pasaran peternakan sapi, Pak. Terus bukan hanya di peternakan saja, Pak. Jadi di setiap Idul Adha pun atau di hari kurban itu pun banyak orang-orang yang mencari sapi dengan jenis-jenis seperti ini, Pak, karena sangat banyak di pasaran. Yang kedua, Pak, strategi yang kedua ada lahan dan kandang peternakan sapi, Pak, yang harus dipersiapkan dengan matang. Jadi apabila jenis sapi yang akan diternak sudah sesuai kebutuhan, Pak, langkah selanjutnya kami bisa menyiapkan lahan ternak, Pak. Jika tahap awal jumlah sapi masih terbatas, Pak, tak ada salahnya untuk mencari lahan yang luas dan memadai supaya tidak terpisah dari sapi lainnya. Bukan hanya sekedar lahan kosong, Pak. Kami kami pun juga harus mempertimbangkan kebersihan, Pak. Tempat makan maupun sanitasi untuk sapi yang diternak ini. Ada baiknya kan jika peternakan sapi ini diberi jarak yang sedikit jauh supaya tidak mengganggu lingkungan maupun faktor psikologis dari seekor sapi itu sendiri, Pak ya. Intinya agak jauh dari keramaian orang. Ada pembuatan kandang, Pak. Untuk memaksimalkan ruang, Pak, pastikan proses pembuatan kandang ini kami selalu disesuaikan dengan baik. Kami selalu sesuaikan dengan yang baik. Pembuatan kandang peternak sapi ini merujuk pada posisi yang sejajar, Pak, maupun saling berhadapan. Selayaknya kandang sapi yang pernah kita lihat, Pak. Selain posisi, pastikan kandang peternak ini dengan sirkulasi udara yang baik, Pak. Jangan sampai tidak ada sirkulasi udara yang baik dan akhirnya bisa merusak kondisi lingkungan dari peternakan sapi itu sendiri, Pak ya. Terus sekalipun pencahayaan yang baik agar mereka tumbuh dengan sehat, Pak. Jadi cahaya matahari pun itu sangat bermanfaat buat hewan-hewan ternak kita, Pak, khususnya dari sapi itu sendiri. Memilih bibit sapi yang berkualitas, Pak ya. Jadi memilih bibit itu pun adalah salah satu hal yang sangat krusial untuk menjadi seorang peternak ya, Pak ya. Karena kalau kita tidak memilih bibit yang berkualitas, ya otomatis hasil dari apa yang kita ternak itu sendiri itu akan
tidak berkualitas juga dan tidak unggul. Jadi untuk menghasilkan generasi yang baik dari hewan ternak kita itu ada beberapa ciri khas, Pak. Sapi yang berkualitas dengan karakteristik sebagai berikut, Pak. Jadi yang pertama ada memiliki mata yang cerah dan jernih, tidak keruh, Pak ya, matanya. Terus tidak ada lendir, Pak, di sekitar hidungnya yang menandakan tidak ada gangguan pernafasan, Pak ya. Terus yang ketiga ada kulit atau bulunya tidak rontok. Jadi sehat, Pak. Bulunya itu sehat, kulitnya sehat, halus. Terus kuku sapi tidak panas apabila disentuh, Pak. Periksa bagian dubur, pastikan ia tidak sakit sekalipun menunjuk gejala diare, Pak ya. Jangan sampai kita memilih bibit yang berpenyakitan, gitu ya, Pak. Terus nomor 5 ada pembagian pangan, Pak ya. Oke, makanan itu pun memilih makanan itu pun ya sangat penting juga, Pak ya, biar sapi-sapi kita itu sehat dan terhindar dari penyakit. Kita selalu mementingkan hal ini, Pak ya. Jadi makanan seperti rumput memang sudah sangat cukup untuk mengumumkan usaha peternak sapi, Pak. Namun apabila tujuan untuk mendapatkan daging yang berkualitas itu pun, kami pun harus memberi pangan berkualitas lainnya seperti tahu, kacang, kulit nanas, maupun yang lain-lain, Pak ya. Makan makanan dengan kandungan konsentrat yang tinggi ini mampu membuat daging-daging sapi dari yang kita ternak itu sendiri itu tumbuh cepat, Pak, dan gemuk dengan waktu yang sangat singkat. Terus yang keenam ada perawatan dan pemeliharaan. Dalam proses peternakan sapi ini maupun hewan-hewan ternak pada umumnya ya, Pak ya, perawatan dan pemeliharaan merupakan prioritas yang sangat penting. Tidak hanya sekedar makanan bergizi, Pak. Vaksinasi maupun vitamin juga menjadi prioritas yang penting supaya sapi-sapi kita itu tumbuh dengan sehat. Selain vaksinasi dan vitamin, tidak ada salahnya jika kamu mengumpulkan berbagai kotoran sapi untuk dijadikan pupuk kompos, Pak. Jadi bukan hanya susu dan dagingnya saja yang sangat bermanfaat, tapi kotoran dari sapi itu sendiri itu sangat bermanfaat, Pak. Pupuk kompos tersebut tak hanya sekedar dikumpulkan saja, Pak, melainkan bisa menghasilkan pundi-pundi keuntungan yang dapat menutupi beban operasional. Jadi banyak orang yang mencari kotoran sapi itu dijadikan untuk pupuk, Pak. Kayak misal ada pengusaha pupuk gitu, biasanya dia cari peternak sapi untuk diambil, untuk dibeli dari kotoran sapi itu sendiri, dan hasil dari keuntungan kotoran sapi itu sendiri itu bisa menutupi biaya operasional juga, Pak ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ini, Pak, tentang biaya-biaya modal ataupun biaya-biaya operasional juga. Yang pertama ada beli sapi utuh itu sekitar bibit bayi, Pak ya. Bibit sapi itu sekitar 12,5 juta. Kita kalikan 5, kita anggap saja kita beli 5 sapi itu sekitar 62,5 juta per tahun, Pak ya, per tahun. Terus sewa tanah untuk peternakan itu sebesar 7,5 juta per tahun juga. Terus biaya pembuatan kandang itu ada kayu, terus tutupan buat kandang itu sendiri dan lain sebagainya. Terus ada peralatan ternak itu seperti tali, ada skrup, terus ada ember juga dan lain sebagainya, Pak ya, untuk perawatan memelihara sapi itu sendiri. Terus kita ada biaya operasional, Pak. Biaya operasional itu ada makanan tambahan itu sekitar 17.000 per hari. Kita kalikan sebulan aja sekitar 525.000. Terus konsentrat juga untuk biar sapi ini biar sehat ada 100.000, dikalikan 30.000 itu sekitar 3 juta. Terus ada vaksin vaksin sapi, Pak ya, biar terhindar dari penyakit itu sekitar 15.000 per hari, kita kalikan sebulan sekitar 450.000. Terus ada obat biar mungkin kalau ada penyakit bisa hilang penyakitnya, itu kita kasih obat itu sekitar 25.000 per hari, kita kalikan sebulan itu sekitar 750.000. Terus ada vitamin juga, Pak, itu sangat penting, itu senilai 22.500 per hari, Pak, dikalikan 30.000 dikalikan 30
dikalikan sebulan itu sekitar 675.000. Terus ada biaya operasional, itu ada air, listrik, itu sekitar 1.100.000. Terus ada perkalian ternak 150.000 dan biaya-biaya lain Pak, ada 200.000. Kita total itu sekitar 85.400.000. Oke, selanjutnya saya akan membahas pembagian untuk investor dan CEO Pak ya. Bapak investor dan saya sendiri CEO-nya dari peternakan sapi itu sendiri. Dari investor kita bagi Pak, ada sewa tanah untuk peternakan, membuat kandang, peralatan ternak, dan biaya operasional. Tadi kan ada sewa tanah itu sekitar 7,5 juta. Terus ada pembuatan kandang itu sekitar 7 juta, peralatan ternak itu ada 1,5 juta, dan juga biaya operasional itu sekitar 6.900.000 Pak ya. Terus dan saya sendiri CEO itu sudah menyediakan sapi utuh ya tadi Pak, sapi utuh dari per sapi itu senilainya 12,5 juta, dikalikan 5 itu sekitar 60.500.000. Oke, kita bahas dengan pendapatan keuntungan Pak ya. Kita bahasnya itu per bulan. Oke, harga sapi yang setelah berkembang biak Pak itu sekitar 20 juta rupiah. Ketika kita kalikan 5 saja, kan tadi kita beli sapi sebanyak 5 ekor Pak ya, itu kalau total sekitar 125 juta. Terus ada kotoran sapi Pak. Kotoran sapi itu per hari itu kita menghasilkan 25 kg kotoran sapi per hari Pak ya. Kita kalikan sebulan itu sekitar 3.750 kg. Nah, estimasi pendapatannya kotoran sapi itu kita kalikan aja sekitar 2.250, itu sekitar 8.437.500 Pak. Untuk per bulan kita dapatkan sebanyak itu dari kotoran sapi itu sendiri. Kita total pendapatan dari harga sapi tadi, total biaya menjual sapi tadi sama kotoran sapi itu sendiri, kita total sekitar 143.437.500 Pak. Nah, hasil keuntungannya itu kita kurangi dari modal tadi Pak, sekitar modal biaya tadi beli sapi, pembuatan kandang, peralatan ternak itu sekitar 78.500.000. Kita kurangi saja, hasilnya kita mendapatkan sekitar 64.937.500. Dan ini menurut saya dengan memelihara 5 ekor sapi itu pun sudah sangat fantastis Pak ya. Itu sekitar 64 juta sekian, hampir 65 juta ya Pak, itu per bulan. Jadi menurut saya bisnis perusahaan ini itu sangat mudah, efektif, dan juga menghasilkan keuntungan yang sangat besar ya Pak ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Bapak investor, yaitu Bapak Arif Budiman selaku saya CEO dari Kaunesia dalam bidang peternakan sapi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.